Perkenalkan, nama saya Lismiati dari TK PAUD Terpadu Negeri Pembina Tanjung Pandan. Ayah dan bunda yang hebat, coba kita bayangkan sebuah ruang kelas di mana dinding-dindingnya tidak lagi membatasi imajinasi seorang anak. Biasanya papan tulis putih dengan spidol dan penghapus sekarang berganti dengan sentuhan jemari yang menghidupkan visualisasi anak-anak hebat Indonesia. Kita sebagai seorang guru tidak lagi berbicara tentang masa depan karena masa depan itu ada di hadapan kita sekarang, yaitu Interactive Flat Panel atau IFP. Dalam memaksimalkan potensi IFP sebagai media interaktif yang memfasilitasi pembelajaran kolaboratif, visual, dan bermakna, pemanfaatan IFP dapat menjadikan proses pembelajaran menjadi menyenangkan, bermakna, dan menghadirkan suasana belajar yang inovatif, meningkatkan kreativitas, serta mendukung deep learning atau pembelajaran mendalam yang berpusat pada murid. Ayah dan bunda hebat semuanya, yuk kita kenali beberapa fitur-fitur yang terdapat dalam Interactive Flat Panel atau IFP. Yang pertama adalah multi-touch drawing. Ini adalah sebuah kegiatan yang memungkinkan 2-3 anak membuat kegiatan bersama di papan. Kegiatan ini akan melatih kerjasama di antara murid dan mengembangkan motorik halus. Yang kedua adalah gamifikasi interaktif yang terdapat di dalam IFP seperti kuis tebak suara hewan, buah, sayur dengan huruf atau angka yang memiliki feedback tepuk tangan otomatis. Yang ketiga adalah mirroring screen. Fitur ini dapat digunakan oleh seorang guru untuk menampilkan hasil karya anak dari HP atau tablet ke layar besar IFP untuk diapresiasi bersama-sama. Yang keempat adalah whiteboard cerdas. Pada aplikasi ini dapat mengubah coretan tangan seorang anak menjadi bentuk sempurna seperti lingkaran, kotak, segitiga secara otomatis. Ayah dan bunda yang hebat, dalam eksplorasi IFP saya menggunakan metode cerdas, yaitu ceria, edukatif, responsif, disiplin, adaptif, dan solutif. Metode cerdas yang pertama yaitu ceria. Melalui IFP kita menghapus wajah-wajah bosan murid saat belajar. Bayangkan saat kita membuka aplikasi gamifikasi atau kuis interaktif langsung di layar, tawa dan antusiasme itu muncul secara natural. Belajar menjadi sebuah perayaan yang sangat dinantikan. Namun, keceriaan tanpa isi adalah hampa. Di sini aspek edukatif berperan dalam pembelajaran. IFP memungkinkan kita menampilkan simulasi 3 dimensi yang sangat kompleks. Jika dulu kita hanya menulis di papan tulis dengan gambar kreasi guru atau menampilkan gambar dengan tulisan melalui proyektor, kini murid bisa belajar secara virtual. Peran guru di sini bukan lagi sebagai sumber belajar, melainkan sebagai fasilitator, di mana dalam proses belajar seorang anak dapat melihat dan merasakan secara langsung. Lalu, bagaimana kita mengelola IFP? Benar, melalui sikap responsif. Teknologi ini menuntut pengajar untuk tanggap terhadap umpan balik instan. Ketika murid menyentuh layar dan memberikan jawaban, kita sebagai guru harus memberikan penguatan saat itu juga. IFP memangkas jarak komunikasi. Interaktif menjadi 2 arah, bukan lagi ceramah 1 arah. Namun di tengah kecanggihan ini, disiplin adalah jangkar utama. Mengeksplorasi IFP secara cerdas berarti mengajarkan etika digital, disiplin dalam waktu penggunaan, disiplin dalam menjaga perangkat, dan disiplin dalam memilih konten yang valid. Kita mendidik murid bahwa teknologi adalah alat untuk bertumbuh, bukan alat untuk lalai. Ayah dan bunda yang hebat, dunia berubah dengan cepat. Maka sebagai seorang guru yang memiliki murid Gen Z harus adaptif.
Interaktif flat panel adalah kanvas tanpa batas. Guru harus mampu beradaptasi dari yang terbiasa menggunakan buku teks fisik menjadi mahir menggunakan sumber daya berbasis awan atau cloud. Kita menyesuaikan metode mengajar dengan gaya belajar milenial dan Gen Z yang sangat visual. Dan puncaknya, semua ini harus bermuara pada sikap solutif. Apakah ada kendala dalam mengajar? IFP dapat menyelesaikan dengan fitur hybrid learning. Apakah ada konsep yang sulit dijelaskan dengan kata-kata ketika mengajar? IFP menyediakan lewat video dan anotasi langsung. Kita menggunakan teknologi ini untuk memecahkan hambatan-hambatan belajar yang selama ini dianggap mustahil untuk ditembus. Kesannya bagaimana? Seru, senang, bahagia. Iya, besok lagi mau belajar lagi? Mau. Bosan nggak? Nggak bosan ya, seru ya. Terima kasih.